Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan kepada kita karunia, kesehatan, kesempatan yang bisa kita lihat hari ini. Ya, melalui karunia yang telah diberikan oleh Allah, kita mampu melaksanakan rutinitas kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Bayangkan ya, satu karunia Allah dicabut daripada kita. Kekuatankah, pikirankah, logikakah, segala apapun kita akan amburadul. Kehidupan kita seakan-akan tidak akan terarah lagi. Kenapa? Karunia telah Allah cabutkan. Maka dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah, perlu kita syukuri dengan perbanyak ibadah. Salawat berangkai salam tak bosan-bosan kita sanjung sajikan ke penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sidang pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini ya, ini merupakan sebuah bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Dan ini menjadi amalan yang kita tingkatkan amalan kita. Melalui momentum Ramadan ini, melalui puasa Ramadan ini, kita tingkatkan amalan. Kita lakukan puasa ini dengan bersungguh-sungguh. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Bahkan bukan hanya dosa yang sekarang, dosa yang berlalu pun, bahkan dosa yang akan datang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakannya dengan penuh sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini ya, para ulama kontemporer mengatakan kita membuat schedule apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan puasa ini. Kita bukan di bulan Ramadan ini bukan hanya puasa semata tidak. Banyak hal amalan yang lain yang melingkupi puasa ini supaya puasa menjadi lebih maksimal. Kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak salat sunnah, mulai dari sunnah rawatib, ya sunnah sebelum subuh, sunnah sebelum zuhur, dan sunnah sebelum salat fardu yang lainnya. Kita tingkatkan lagi level kita. Kita naikkan ke sholat duha, kita naikkan ke sholat tahajud, dan segala amaliyah-amaliyah yang lainnya. Maka salah satu khurafat yang sangat berjalal di masyarakat kita adalah sebuah hadis yang telah kita teliti bahwasanya hadis itu palsu. Hadisnya adalah bunyinya adalah an-na'imus sha'im al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Hadis yang sangat lemah, bahkan masuk ke dalam taraf hadis palsu. Tidak ada anjuran daripada Rasulullah untuk tidur dalam puasa. Ya, bayangkan dulunya para pemirsa sekalian, para sahabat, para Rasulullah berperang di dalam bulan Ramadan. Tidak ada tidur. Kalau tidur, bayangkan dari mulai subuh sampai asar kita tidur. Ya, tidak ada anjuran seperti itu. Kita dituntut untuk berkreativitas, berinovasi sebanyak mungkin dalam ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ya, bahkan yang seperti saya sampaikan barusan, perang pertama di dalam Islam itulah perang di dalam bulan Ramadan. Apakah para sahabat tidur saja di dalam Ramadan? Tidak. Ya, jadi kita di dalam bulan Ramadan perlu kreativitas. Kita susun schedule kita. Mulai dari pagi hari, apa yang harus kita lakukan? Kita beraktivitas kerjakah? Kita selipkan. Bahkan di saat kita kerja pun, kita selipkan ibadah kepada Allah. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sidang pendengar rahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sedikit serpihan keilmuan ini, ya, bahwasanya di dalam bulan Ramadan tawaran kita untuk menaikkan derajat kita kepada Allah, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah itu sangat besar. Ya, kita tingkatkan amalan kita. Di dalam bulan puasa kita bukan hanya puasa semata, kita tingkatkan amalan-amalan yang lain yang mudah-mudahan nanti selesai dari bulan Ramadan kita mampu juga mengimplementasikan amalan-amalan tersebut di bulan-bulan yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.